Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan FIFA Matchday atau laga uji coba antara Indonesia versus Lebanon yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Seperti yang kita pahami teman-teman, bahwa dua pertandingan laga uji coba pada bulan September ini adalah dalam rangka persiapan timnas Indonesia kita menyiapkan skema terbaik dan juga susunan atau komposisi pemain terbaik agar nanti pada bulan depan di bulan Oktober pada saat timnas Indonesia kita bertarung atau berjuang di round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan kemudian melawan Irak bisa bermain sebaik mungkin supaya lolos langsung ke Piala Dunia atau minimal lolos ke round 5 dan kembali berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Oleh karena itu, jika di dua pertandingan laga uji coba bulan ini ada serangkaian percobaan atau istilah kerennya eksperimen yang dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, maka itu adalah suatu hal yang wajar dan juga sah-sah saja. Dan saya sangat senang bahwa Patrick Kluivert melakukan percobaan untuk dua pertandingan tersebut. Karena yang pertama melawan Chinese Taipei, Patrick Kluivert menurunkan lebih banyak pemain yang jarang mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter. Dan memang hasilnya adalah kemenangan yang bombastis dengan skor telak 6-0 dengan permainan total offensive football. Atau kita kenal juga dengan istilah kerennya total football. Tapi seperti yang juga saya jelaskan di konten review dari pertandingan tersebut bahwa Chinese Taipei memang adalah tim yang lemah. Jadi wajar saja Indonesia bisa menang dengan skor yang telak, tapi yang saya suka adalah para pemain Indonesia bermain secara kolektif, sehingga semua gol itu tercipta melalui sebuah sistem atau proses serangan yang terpola secara rapi. Dan untuk pertandingan kedua ini sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Lebanon adalah tim yang lebih kuat daripada Chinese Taipei, tapi memang tidak sekuat seperti Arab Saudi atau Irak yang merupakan lawan dari timnas kita pada bulan Oktober nanti. Tapi paling tidak para pemain bisa merasakan bagaimana ya pengalaman mereka berhadapan dengan para pemain yang merupakan bagian dari sebuah timnas dari kawasan Timur Tengah. Dan memang hasil akhirnya adalah 0-0 dan seperti yang sering saya jelaskan bahwa dari sebuah laga uji coba jangan dilihat hasil akhirnya, tapi dilihat cara bermain dan juga dilihat bagaimana performa para pemain secara individu dan juga bagaimana sang pelatih justru memilih pemain-pemain berdasarkan strategi yang dia terapkan. Jadi memang di pertandingan kedua ini Patrick Kluivert memang tidak mengubah sistem permainan dari timnas Indonesia yang masih saja mengandalkan permainan ofensif dengan juga formasi 4-3-3 meskipun sebelumnya pada saat saya siaran kan pertandingan ini yang disiarkan di Indosiar dan juga di SCTV secara simulcast atau secara bersamaan, saya kira formasinya 3-4-3 karena Kelvin Verdong main, Dean James juga main. Tapi ternyata formasinya tetap 4-3-3 dengan menempatkan Kelvin Verdong di lini tengah sebagai gelandang serang atau gelandang kreatif. Sedangkan Kevin Dix dipasangkan atau diduetkan dengan J. Itzes sebagai center back. Menarik. Jadi ada dua perubahan dari posisi pemain yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ini tentu untuk mengantisipasi jika nanti ada pemain lain yang cedera sehingga dua pemain ini dilihat apakah ideal atau enggak bermain di dua posisi tersebut. Karena kita tahu Kelvin sebelumnya ya saya sih belum pernah melihat dia bermain sebagai gelandang kreatif dan Kevin Dix memang kita tahu bisa bermain sebagai center back dan saya melihat Kevin Dix bermain sangat bagus. Ada tentu kapten kita J. Itzes dan di sebelah kiri Dean James. Di sebelah kanan Yacob Seuri salah satu dari dua pemain yang dipertahankan di line up. Betul kan teman-teman? Selain Emil Odero, sisanya adalah pemain-pemain yang tidak bermain sebagai starter di pertandingan pertama melawan Chinese Taipei. Di tengah ada Joey Pelupesi, ada Ricky Kambuaya. Jujur saya suka sekali permainan dari Ricky Kambuaya, enak banget lihat permainan dia. Dia pemain yang berani melakukan penetrasi juga. Kemudian ada juga Miliano Jonathans, ada Mauro Zylstra, ada juga Stefano Lillipali. Jadi memang dari segi permainan ya Indonesia seperti biasa attack. Dan beberapa kali memang di menit-menit awal Kelvin Verdong ya yang mengambil inisiatif untuk membagi bola. Dan memang passing-passingnya akurat meskipun kemudian dia ada melakukan dua kesalahan passing ya.
Tapi passing-passing dia akurat karena memang dia lebih banyak memberikan passing itu ke samping. Apakah itu ke sayap atau ke pemain yang paling dekat, yang sejajar dengan dia. Tapi bukan progressive passing seperti yang biasa dilakukan oleh Tom Hay. Adalah 1-2, tapi ya agak begitu berbahaya. Sedangkan Dean James yang di babak pertama itu tampak sebagai point of attack dari Indonesia karena banyak sekali serangan yang dimulai dari dia. Di sebelah kanan, Yakob di menit-menit awal diandalkan untuk membangun counter attack atau pada saat memang ada transisi, dan Ricky serta Joey itu harus menjaga kedalaman. Lili Pali juga adalah pemain yang bermain secara free roll, dan memang Lebanon bermain dengan taktik parkir pesawat, dan itu tidak salah sama sekali karena parkir pesawat kayak parkir bus atau mungkin parkir tank itu juga adalah bagian dari strategi permainan. Jadi gak salah juga, dan saya juga bingung awalnya kan, kenapa sih Lebanon ini kan laga uji coba, kenapa sih harus bermain ultra defensif atau ekstra defensif? Dan ternyata baru tadi pagi saya melihat dan mendengarkan cuplikan dari konferensi pers pasca pertandingan ya, dari Lebanon yang kaptennya itu menjelaskan kepada jurnalis yang hadir bahwa memang timnya bermain defensif karena berhadapan dengan tim yang materi pemainnya dan sistem permainannya lebih baik. Sehingga mau tidak mau Lebanon bermain defensif, tidak bisa bermain terbuka. Jadi bukan artinya Lebanon cara bermainnya itu memang seperti yang kita lihat semalam, enggak. Sebetulnya mereka juga adalah tim yang ofensif. Bahkan tahun ini mereka dari 5 pertandingan yang mereka mainkan, ada juga laga uji coba, mereka cuma kalah sekali lawan Oman. Bahkan mereka sebelum lawan Indonesia bulan ini sebelumnya, ya mereka berhasil menang melawan Qatar. Jadi Lebanon sebetulnya bukan tim yang lemah, walaupun bukanlah tim yang paling kuat dari kawasan Timur Tengah atau dari kawasan Asia, enggak juga. Tapi mereka mau tidak mau harus bermain defensif. Cuman yang saya gak suka kenapa mereka harus bermain kasar. Betul kan teman-teman, gak perlu juga seperti itu. Tapi ya memang itulah tipikal permainan dari tim-tim asal Timur Tengah. Dan dengan demikian mereka akan memancing emosi dari para pemain kita. Dan kena juga kan, terpancing juga. Namun saya pikir gak salah juga jika ada pemain kita yang emosi, karena ini laga uji coba. Apalagi kalau di pertandingan resmi pun sebetulnya kan nggak boleh tackling-tackling brutal seperti itu, kan bisa membahayakan sang pemain gitu, pemain yang di-tackle. Miliano Jonathan mainnya lihat bagus, akhirnya dia di-tackle tuh 2 kali. Ricky Kambuaya di-tackle. Jadi memang permainan dari Lebanon ini mengandalkan agresif juga, agresif football juga. Nah ini hal yang perlu dirasakan oleh para pemain, karena nanti hal serupa juga kemungkinan akan mereka alami juga di round 4, apalagi nanti pada saat lawan Irak. Irak kan juga tim yang agresif. Bahkan Irak tuh lawan Thailand di pertandingan uji coba juga, kalau nggak salah Kings Cup, lihat aja tuh dia ada pemain Irak yang hajar pemain Thailand tuh dari belakang, kan gila. Nah tapi ya begitulah cara mereka bermain. Jadi ini penting juga laga uji coba ini. Dan saya pikir ada baiknya juga Patrick Kluivert melakukan serangkaian perubahan di line up ya kan dari 2 pertandingan. Dan juga kemudian memainkan pemain baru seperti Adrian Wibowo di babak kedua. Dan ada juga Marcelino yang main. Cuma saya ya jujur ya, kali ini saya kecewa dengan Marcelino. Kalau sebelumnya kan saya mengatakan ya udah dia sudah lama tidak bermain. Kali ini dia diberikan kesempatan bermain. Dia banyak hilang bola lawan Chinese Taipei. Tapi di pertandingan semalam sama juga, dia banyak hilang bola. Dia sekali juga memang di-tackle keras. Tapi dia juga banyak hilang bola. Jadi saya pikir Marcelino itu harus improve. Jangan seperti ini permainannya. Kalau enggak, saya gak yakin dia bahkan akan masuk sebagai pemain mengganti. Dia harus bisa improve. Nah sekarang yang saya baca beritanya dia dipinjamkan ke klub lain. Trensin ya kalau nggak salah namanya ya. Itu kalau nggak salah sebelumnya Witan kalau nggak salah pernah bermain di sana, atau Egy, lupa saya, sudah lama ya. Jadi ya sekarang di Trensin ini dia harus mendapatkan menit bermain. Kalau enggak dia akan seperti ini permainan yang kita lihat tuh semalam. Jadi saya agak gemes juga lihat dia banyak hilang bola. Padahal kan kita tahu sebelumnya dia bermain baik kan, mungkin juga karena kurangnya menit bermain. Tapi juga dia terlalu lama menguasai bola. Padahal dengan skema yang coba diterapkan oleh Kluivert itu para pemain diminta untuk cepat passing bola. Dan kalau menurut saya ini ball possession sih sudah 80 atau 85%. Tapi yang menjadi persoalan, end produknya nggak ada. Betul kan, nggak ada gol. Jangankan gol, 1 shot on target yang kiper dari Lebanon harus save pun nggak ada kan. Nah artinya memang para pemain kita yang bermain semalam itu memang tidak bisa memberikan final pass atau umpan kunci terakhir. Umpan kunci terakhir itu artinya memberikan umpan kunci terakhir untuk menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Itu kan nggak kita lihat. Tapi bukan berarti para pemain ini jelek yang bermain semalam dari timnas Indonesia, enggak. Cuma memang sistem yang meminta mereka harus cepat deliver bola. Karena mainnya tempo tinggi. Dengan
cepat deliver bola, kadang-kadang ada pemain lain yang belum siap untuk menerima umpan. Nah, coba lihat. Maka itu akhirnya ada inisiatif untuk melepaskan shoot at sight, shooting ketika memang mendapatkan kesempatan. Itu dilakukan oleh Lili Pali. Di babak pertama hanya itu peluang yang berbahaya dari Indonesia di babak pertama. Ya karena rapatnya pertahanan dari Lebanon. Dan yang saya bingung kenapa gak ada pemain kita itu yang bisa bermain umpan-umpan kombinasi. Ada tapi lebih banyak tuh di tengah, tapi tidak di ruang pertahanan Lebanon. Kalau main seperti umpan-umpan kombinasi, mungkin juga bisa menciptakan peluang yang berbahaya, yang on target. Karena itulah keunggulan dari para pemain kita, umpan kombinasi, kecepatan untuk melakukan pergerakan tanpa bola. Tapi ketika itu tidak dilakukan, maka yang kita lihat adalah permainan yang monoton. Kenapa? Bola ke sayap, crossing. Bola ke sayap, crossing. Dean James bekerja sangat amat keras. Tapi ada gak satupun crossing dia yang akurat? Gak ada kalau menurut saya. Gak ada, pada melenceng. Itu yang sekali Lili Pali dapat bola dari dia karena bolanya memang terpantul dari pemain Lebanon. Artinya apa? Artinya sistem ini perlu penyempurnaan dengan waktu yang cukup lama. Jadi ini kan sekarang kan coba sistem baru nih. Ya yang kita kenal lah, total football. Kan semua maju itu udah total football itu. Kevin Dix akhirnya maju, Jadon Sancho, karena memang tim lawan itu bertahan total. Tapi strategi seperti ini ternyata tidak ampuh. Walaupun ini hanya friendly match. Ya kan teman-teman, jadi kita juga saya pikir jangan negative thinking. Karena ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Ini skema yang sangat beda yang kita lihat. Kan nggak seperti sebelumnya lawan Bahrain, lawan China. Ya kan, sebelumnya kan main agak defensif, main counter berhasil. Walaupun menangnya cuma 1-0 dan ada juga gol penalti. Tapi berhasil. Banyak peluang yang berbahaya bisa kita ciptakan. Karena bisa memancing para pemain tim lawan keluar. Tapi ketika para pemain kita menguasai bola, kita lihat deadlock. Chinese Taipei kan coba juga untuk keluar. Berani juga mereka menyerang. Nggak total parkir bis, tapi Lebanon tuh bisa sampai ada 7-8 pemain di dalam kotak penalti. Nah artinya bukan soal akurasi passing, tapi memang sistem ini yang menyulitkan para pemain untuk memberikan akurasi passing karena nggak ada pengendalian atau pengaturan tempo permainan. Tapi kalau tempo itu diatur, memancing para pemain, ayo pancing mereka keluar cepat, main fast break, umpan-umpan kombinasi, mungkin. Saya mengatakan mungkin, ya kan? Itu bisa menjadi solusi. Tapi bagi kita yang ingin permainan yang indah, ya tentu pertandingan semalam itu menarik untuk dinonton karena melihat bagaimana para pemain kita eksplosif. Tapi tentu kita juga berharap ada gol dong yang terciptakan. Karena ada Mauro yang bermain, kemudian ada Adrian yang bermain. Biliano juga mainnya bagus dan saya pikir Kluivert juga tidak salah. Kemudian memainkan Ramadan Sananta karena memang banyak crossing yang masuk setelah Mauro keluar. Ada Eliano kalau nggak salah yang masuk, ada banyak Marcelino yang masuk, tapi bola-bola tetap dikasih tinggi. Mana bisa Eliano atau Marcelino itu sundul bola seperti itu, tinggi-tinggi kan nggak bisa. Apalagi si Adrian. Adrian ya masih awal lah ya, jadi kita tidak bisa menilai dia permainan seperti apa. Tapi oke, bekerja keras dia. Dapat satu peluang juga untuk mencetak gol. Dan apa maksud saya, nah akhirnya Ramadan dimainin. Dan ada tuh hampir tuh Ramadan sundul karena ada bola yang masuk. Tapi tetap para pemain Lebanon ini unggul juga dari segi duel-duel di udara. Tapi pertandingan semalam adalah pembelajaran yang baik bagi para pemain timnas Indonesia kita dan tentunya juga bagi Patrick Kluivert ketika menghadapi tim asal Timur Tengah yang memilih permainan defensif. Ternyata dengan dominasi permainan yang luar biasa, timnas kita bahkan tidak bisa menciptakan satupun peluang emas. Artinya peluang yang on target. Berarti ya tentu Patrick Kluivert dan jajaran pelatih harus melakukan evaluasi atas hasil imbang semalam. Tapi tentu kita sebagai supporter jangan juga langsung menghakimi para pemain atau juga jajaran pelatih. Karena seperti yang saya ulangi berkali-kali, bahwa jangan menilai hasil uji coba itu dari hasil akhir. Apalagi dengan serangkaian perubahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Tapi nanti di bulan Oktober, no more eksperimen. Gak boleh ada eksperimen lagi. Kluivert sudah harus menentukan komposisi pemain terbaik. Dan juga harus menentukan apakah mau bermain dengan sistem semalam melawan Arab Saudi nanti tim tuan rumah. Apakah berani menerapkan strategi menyerang? Karena semalam itu justru Lebanon yang menciptakan satu peluang yang berbahaya ketika ada kepanikan di ruang pertahanan kita. Betul kan, Darwish tuh yang bisa di-save oleh Emil. Bagus, Emil masih fokus. Tapi pada saat timnas kita bisa membangun 2 momen counter attack, yang Ricky memberikan 2 kali bola umpan Trivela kepada Yakob, disitulah kita melihat kita bisa membuka pertahanan tim lawan. Artinya apa? Main counter attacking juga gak salah. Tapi tentu lebih pintar pelatih daripada kita semua dalam hal ini Patrick Kluivert. Sehingga
kita menyerahkan semuanya kepada Patrick Kluivert. Tapi melawan Arab Saudi, melawan Irak, kalau berani bermain menyerang, ya nanti kita harapkan bisa mencetak gol. Karena memang di round 4 yang dicari bukanlah hasil imbang, tetapi hasil kemenangan. Maka itu tidak salah juga jika dalam 2 laga uji coba ini permainannya adalah total football, ofensif total. Tapi kalau gak ada end produknya, itu yang nanti harus menjadi bahan evaluasi. Dan saya justru berharap semalam itu ada pemain seperti Beckham Putra yang main, yang ngeyel, ya kan, pergerakannya. Nah, mungkin akan lebih menarik lagi tuh, ya. Tapi beruntung juga bahwa bagi Lebanon, bahwa Justin Hubner gak main. Wah, kalau nggak pecah itu keadaan di lapangan, kan sempat sampai ribut kan. Yang penting kita sebagai supporter kita tetap tenang, ya kan. Gak perlu negative thinking karena ini hanya sebuah pertandingan uji coba. Tapi tentu dari uji coba ini para pemain harus belajar kenapa bisa sampai gagal menciptakan satu pun peluang yang berbahaya, apalagi tidak bisa mencetak gol. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.